Seratus. 4. Melbourne FM. Hi, you're listening to 104 Melbourne FM. This is the first part. You can always check out the second part in the next episode. Thank you for listening. Bye-bye. Halo semuanya, lu pada lagi dengerin gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM Aussie Ada Cerita. Hari ini pertanggal berapa nih? 24 Agustus 2020. Apa kabarnya kalian semua? Sudah hampir 2021, mudah-mudahan kalian sehat dan berbahagia. Hari ini gue podcast sangat spesial nih. Hari ini gue ditemenin sama seorang hamba Tuhan yang sangat humble, yang mau gue gangguin di weekdays ini. Waktu itu udah pernah ngisi juga di podcast gue. Kita mungkin kenalan lagi. Halo, Shalom. Yes, aman. Kita ngobrol bareng siapa nih hari ini? Christopher Tabeheru di sini. Wih. Thanks for having me. Thank you ya Bang, udah mau ngobrol-ngobrol di tempat gue. Yap. Senang. Ini hari ini gue hari ini podcast pakai Zoom meeting. Jadi kalian kalau mau check out gue di YouTube, monggo silahkan. Ada mukanya. Ada mukanya nggak apa-apa kan Bang? Santai. Takut ada yang kepahitan dong sih ngeliat muka gue. Muka gue selalu serem. Mungkin sebelum mulai, Bang Kristo mau introduction dikit-dikit mungkin sebelumnya? Tentang gue? Dikit aja. Christopher Tabeheru, lahir besar Jakarta, Indonesia, umur hampir 36, udah married dari 2010, punya anak 2, laki-laki semua, masih kecil-kecil. Terus teaching pastor di GBI New Wine International Church, Pastor Robert dan Lea Sutanto dari 2015. Basically penginjil sambil jadi teaching pastor di gereja. Mantap. Itu sih. Mantap. New Wine ini ya masih belum physically ya? Belum. Terlalu ini kan pada akhirnya kan gereja kan fasilitator buat jemaat sebenarnya. Kalau itu membahayakan jemaat malah kita jadi nggak sesuai sama tujuannya. Iya. Masih merah soalnya Jakarta. Aduh, di sini sama Bang. Di sini malah lockdown lagi malah. Gitu ya, lockdown lagi ya. Malah kayak awal malahan. Iya, kita fokus di online service tuh aja lah. Keep praying for the world. Yes. Jadi, sebelumnya ini loh, saya suka mendengar Pastor Kids. Salam buat Om George, wong Jawa jebule. Oh iya, wong lahir Jawa. besar di Semarang. Lahir Semarang. Gedenya di Magelang, kuliahnya Jogja. Aduh, wis Jawa, Wong tenan. Jawa meneh. Ngomong bahasa Inggrisnya medok. Bang Kriso tapi ngerti dikit-dikit, bisa dikit-dikit. Ya, bisa lah. Little si icon. Little. Berarti kita podcast hari ini menggunakan bahasa Jawa. Waduh. Lu ngomong bahasa Jawa, gue balasnya bahasa Indonesia. Iya. Salam nanti buat Om George, by the way. Ya. Saya suka. And gini Bang. Jadi kan aku bikin podcast ini kan kemarin memang aku sempat kayak colek-colek gitu kan. Tapi kayak masih belum. Aku tuh pengen ngobrol juga gitu sama Bang Kristo gitu. Tapi ngomongin apa ya? Kayak kalau ngomongin kasih yang orang lain kayaknya udah bahas. Kayaknya kayak kalau ngomongin yang kasih, love, atau apa, relationship gitu-gitu kayak, lu cari di YouTube Bang Kristo banyak lah di yang lain-lain. Terus, tapi kemarin waktu, aku ikut juga Bang, yang LAI itu Bang, Youth Bible Camp. Youth Bible Camp. Terus, Bang Kristo sempat mention sebuah statement yang menarik, dan gue belum pernah dengar sebelumnya, kayak, gue nih kayak, think like an Calvinist, but I live as a Arminian gitu kan ya Bang ya kira-kira. Ya, mungkin nggak tepat gitu sih. Gue kutipnya kemarin kayak work like an Arminian, sleep like a Calvinist. Apa like a Calvinist Bang? Work. Bekerja, melayani.
sleep like a Calvinist. Jadi gue percaya pandangan gue adalah semua bergantung sama Tuhan, tapi gue hidup seperti semua tergantung sama gue. Ngerti nggak maksudnya? Gue berusaha tuh ada kedaulatan Tuhan di atas, sudah pasti, tapi gue benar-benar berkaryanya seolah gue salah pandang bahwa ini tergantung gue. Gitu. Seolah gitu. Mantap. Jadi ada perpaduan antara dua itu. Walaupun gue tahu nggak ada yang nggak setuju pasti, tapi it's okay. So pada akhirnya gue juga yang jalanin hidup gue kan di end of the day. Nah, nanti kita colek-colek ke arah situ ya Bang ya. Makanya waktu gue dengar statement itu, wah menarik juga. Terus gue juga sambil Google research, terus gue kontak Bang Christo dan beliaunya bersedia ngisi di sini. Thank you Bang sebelumnya. Yeah, man. Nah, oke. Jadi mungkin kita langsung masuk ke topik aja nih Bang. Ya mungkin sebelum masuk ke situ deh Bang. Kan mungkin ada beberapa temen nih yang nggak tahu Calvinis iku opo, Arminian iku opo. Mungkin sedikit Bang bisa dibantu kami. Ya, sebenarnya penjelasan sedikit-sedikit dari kedua ini nggak akan pernah memuaskan. Makanya di YouTube bisa jadi kalau tulis ini banyak banget yang pop up. Dari yang in English sampai yang Indonesia. Dan semuanya lofty. Maksudnya bukan cuma lofty, tapi lengthy lebih tepatnya, berjam-jam gitu penjelasannya atau perdebatannya. Ya, malah kalau terlalu singkat mungkin kurang afdol kali. Nggak nyampe ke dalam situ juga pada akhirnya. Tapi ya basically cuman itu doang sih, tentang lebih ke isunya apa yang gue bilang one-handed sama two-handed. Jadi yang satunya percaya bahwa semuanya itu Tuhan. Yang Calvinis percaya itu semuanya Tuhan, kitanya tuh mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang Arminian ini percaya Tuhan menggapaikan tangannya, mengulurkan tangan, tapi kita harus merespon. Kitanya ada dua sisi, ada kerjasama antara Tuhan dan manusia, tapi yang satunya sisinya Tuhan aja. Karena kitanya udah mati, jadi kita butuh fully Tuhan yang pegang tangan kita. So, basically, pretty much gue itu dua-duanya, karena Alkitab juga dua-duanya. Ya, bahkan kalau bisa dibilang, John Calvin juga bukan seorang Calvinis pada akhirnya. Itu kan baru ada istilah itu, baru pasti udah meninggal kan. Dia udah nggak ada, baru jadi ada istilah itu. Malah bikinan orang gitu ya Bang, kasarannya. Ya, bikinan orang. Pada akhirnya kan dua-dua itu kan juga sebenarnya kayak guru dan murid sebenarnya mereka tuh berdua. Jacob Arminius sama John Calvin. So ya, basically itu sih tentang pandangan keselamatan sih yang paling membedakan. Yang satunya percaya bahwa ini kita murni diselamatkan oleh Tuhan. Yang satunya lagi percaya yang nggak bisa Tuhan doang, dong kita juga mesti kerjasama. Yang gitu sih. Itu apakah ngomongin keselamatan doang atau kayak macam-macam cari kerja? Macam-macam. Lebih ke apa ya? Banyak isu kedaulatan juga sih sebenarnya. Isu kedaulatan. Tapi ya buat gue nyaman-nyaman aja tuh. Jadi dua-duanya. Makanya tadi gue bilang ada istilah tadi, gue bekerja. Itu sebenarnya istilah penginjilan sih. Gue pernah dengar satu penginjil, cuma lupa siapa namanya. Dia bilang, saya berdoa atau saya berkarya gitu, saya melayani seperti semuanya itu tergantung sama saya. Dan saya berdoa dan tidur seperti semuanya tergantung sama Tuhan. Karena pada akhirnya kan kayak, ya kalau istilah dunianya kita kenal inilah, maksudnya we do the best and God will do the rest. Kita lakukan bagian kita semaksimal yang kita bisa dan menyerahkan bagian-bagian kedaulatan yang kita nggak mampu untuk atur itu ke tangannya yang berkuasa, kepada sang berdaulat. Itu sih sebenarnya basically istilah tadi muncul karena hampir kayak gitu sih. We do the best and God will do the rest. Itu sih. Utamanya di sana sih sebenarnya perbedaan Calvinis sama Arminian. Buat gue ya, yang ini dari sudut pandang awam nih, orang yang ngerti teologi pasti kayak apa nih, orang nggak tahu apa-apa, kayak chillax, right? Ini dari sudut pandang gue, pada akhirnya this is what I believe and this is what I lived by. So yes, I'm both. Iya. Sebenarnya ini kan ibaratnya ya, ini kan ngejokes nih, ibaratnya ini kan kayak Barcelona sama Real Madrid gitu. Tapi sebenarnya ada kubu-kubu lain nggak sih Bang? Banyak kubu-kubu sebenarnya banyak ya. Banyak. Dan ya bisa kekristenan karena semuanya kan basically dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita tahu ada ilmu namanya tafsir. Dan setiap orang punya tafsirannya sendiri. So jauh lebih banyak dari ini. Tapi yang selalu ribut berdua seolah ya yang
kubu dua yang bertentangan ya ini dua ini. Paling utama bertentang. Di luar dari itu banyak lagi. Belum denominasi, belum aliran kekristenan. Banyak banget. So do you think mereka ini berbeda karena interpretasi yang berbeda, Bang? Gue ngeliatnya lebih ke perbedaan penekanan sih. Penekanan. Ya, penekanan yang berbeda menghasilkan pasti juga pandangan-pandangan yang kayaknya sangat-sangat berbeda. Tapi ya kita nggak perlu reconcile friends. Gue selalu bilang gitu. Pada akhirnya kita kan same team kan, di timnya Yesus. Kita percaya bahwa tidak ada dapat sampai kepada Bapa tanpa Yesus, tanpa melalui Yesus. So basically kita di jalur yang sama, cuma beda kendaraan aja kali. Cuman ya sama-sama ke sono gitu. Jadi nggak ada problem. We don't need to reconcile friends, gue bilangnya. Kayak Pastor Christo pernah mention sebenarnya mah kita lebih banyak samanya ya sebenarnya, Bang. Oh iya, bahkan denominasi, kalau gue kan pelayanan interdenom kan, malah unik. Gue pikir bakal kayak ketemu perbedaan, gue udah belajarin, wah ini jangan gini, nanti salah gini. Pas di lapangan, wah, gue cuma asal tahu doh. Oh, ternyata nggak sebeda yang gue pikir gitu. Gue udah siap-siap dengan kayak mesti gini, mesti gitu. Ternyata enggak. Ternyata emang benar-benar di tim yang sama. So berupaya untuk entah terus berperang atau berusaha memperdamaikannya, jadi kayak sebodoh tadi, reconcile to friends. Friends nggak perlu di-reconcile, di end of the day kita bisa berbeda dan tetap berteman kan gitu. Itu sih men, kalau gue lihat. Menarik. Makanya kalau ngelihat perdebatan itu suka lelah sendiri kadang. Seolah yang satunya menyesatkan, lu sesat lo, suatu sebaliknya. Kalau enggak ada sesat, dua-duanya Alkitabiah kok. Gimana? Dua-duanya dasar-dasarnya dalam banget, dan ada di dua kubu itu pun banyak yang hamba Tuhan yang gue kagumi juga. Dan mereka juga bisa berteman. Kenapa mereka bisa berteman, kitanya berantem? Kitanya malah berantem. Iya, menarik. Lah terus Bang, tapi gitu kan, ada yang berpikir bahwa wah Calvinis tuh cenderung hyper grace. Sekali selamat tetap selamat dong. Berarti gue nggak perlu ngapa-ngapain. Karena bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Sedangkan yang satu cenderung legalis. Jadi kayak, karena semuanya tergantung dia. Iya, tergantung jadi orangnya. Pelayanan gue ini memberi makan 1.000 orang. Kalau nggak gue binasa kan gitu. Itu gimana Bang? Emang kecenderungannya, namanya kalau ada istilah kalau di Calvinis ada namanya hyper Calvinis. Hyper Calvinis tuh ya pure nggak menginjil, karena dia pikir toh juga Tuhan yang pilih, ngapain gue capek-capek nginjil? Kalau emang dia dipilih buat selamat, dia pasti selamat. Dan gitu. Buat gue itu nonsens sih. Itu justru namanya aja hyper. Sesuatu yang hyper kan ngaco. Ya, dan nggak melulu hyper grace. Hyper grace juga bisa dianut sama yang Arminian juga. Di end of the day, hyper grace itu kan basically penyalahgunaan kasih karunia kan. Seolah mereka berpikir grace is a license to sin. Karena gue selamatnya karena kasih karunia, bukan karena kebaikan gue. Ya udahlah. Tuhan juga ngerti lah, ya kan? Toh juga gue selamat karena pengorbanan dia, bukan karena hasil usaha gue, gitu loh. Dan itu bisa dua kubu bisa nyangkut di situ juga, di penyalahgunaan kasih karunia. Cuman emang karena Calvinis ini lebih menekankan di kedaulatan Tuhan, di one-handed tadi, jadi lebih tend to jatuh di hyper grace tadi ya teman-teman Calvinis. Dan Arminian sama, tend to lebih legalis karena mereka percaya bahwa nggak bisa dong, ini juga kerjasama dong, nggak bisa Tuhan doang dong, kita juga harus gini dong. Akhirnya ya tadi, seolah semua keselamatan itu bergantung sama kita punya pelayanan, kita punya kekuatan sendiri. Itu sih, itu both. Gue bilangnya ekstremis dari kubu sebelah dan kubu sebelah. Yang namanya ekstremis itu kan ngaco lah, mostly. Gak ada yang bener ya? jarang yang bener. Gitu sih man. Jadi dua-duanya bisa jatuh di hyper grace juga. Pada akhirnya emang hyper grace ini sesuatu yang sangat disayangkan sih. Grace is amazing, tapi kalau kita malah menjadikan grace sebagai alasan atau izin untuk berbuat dosa, kita tahu kita salah kaprah. Gue selalu bilang sama orang-orang, tapi kan kita nggak bisa sempurna. Orang bilang gitu sama gue bilang gini man, emang nggak bisa sempurna, tapi lu kan bisa berusaha untuk sesempurna mungkin. Soalnya gini, nanti pada akhirnya di pengadilan terakhir, kita nggak bisa kutip-kutip ayat grace untuk membenarkan diri kita ketika kita hidup dalam dosa. Kita akan bertanggung jawab atas semua pilihan kita. Dan kita juga nggak bisa kutip-kutip, tapi kan lu yang pilih gue, bukan gue yang pilih lu. Kita nggak bisa permainkan itu. Pada akhirnya,
pemilihan Tuhan dalam diri kita menghasilkan pertobatan menghasilkan buah. Ya, Roh Kudus yang tinggal di sini mengerjakan pengudusan, itu pasti ada buah-buah rohnya juga, ada buah roh, ya rasa kerohanian yang semakin lama semakin matang dan meningkat, dan akan menghasilkan perbuatan baik. Jadi semua itu sebenarnya saling connected, nggak ada yang perlu dipilih ini atau itu, nggak, kita dua-duanya aja. Kalau gue selalu kayak gitu, gue lebih nyaman di dua-duanya, karena emang dua-duanya Alkitabiah. Lu akan ketemu beberapa ayat di Alkitab yang pure di satu ayat itu bisa both Calvinistic dan Arminian di satu ayat. Lo kan bingung sendiri nanti ketika lo cuma pilih satu, kayak, tapi ini ada ini ya, gimana ya? Kayak gitu. Itu ada, men. Jadi kayak, gue juga gara-gara baca Alkitab, in the end of the day, gue gak pilih kubu. Gue bilang kayak, karena gue besar di karismatik, gue ngeliat ngaco-ngaconya, terus gue langsung overreact, gue pindah jadi reform Calvinis, tadinya Arminian, Pentecostal, karismatik. Bukan kayak satu overreaction, terus gue pindah kemari. Enggak, gara-gara gue baca ini sebenarnya. Gara-gara gue baca ini, dan ya gue temukan teman-teman yang bukan Calvinistic mostly, tapi khususnya reform in theology means kembali ke pengajaran Alkitab itu yang ketat. Pada akhirnya kalau gue baca Alkitab bener-bener, gue nggak akan puas dengan penjelasan ya dari kubu yang satunya, karena kurang mewakili gitu loh apa yang ditulis di sini. Kadang ada beberapa yang nggak kejawab kalau gue nggak ngerti pandangan satunya lagi. So, gue lebih memilih belajar dari kedua belah kubu dan nggak memihak. Iya. Walaupun basically gue akan selalu bilang, kalau tanya lu Calvinis apa Arminian, gue bilang gue Calvinis. Karena emang kalau Tuhan nggak pilih gue nggak mungkin. Ya, agree. Ada di sini sampai detik ini. Gue aja nggak habis pikir kenapa gue bisa ada di sini sekarang. Agree. Bukan karena dia yang pilih, gitu sih. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Saying that, mungkin nggak Bang? Misalnya sampai ada orang bilang, lah mantep dong kalau gitu, santai lah, sekali selamat tetap selamat. You actually don't understand the gospel. Yeah, you don't read your Bible well, dan nggak ada yang namanya santai dong. Nggak ada yang namanya santai dong. We rest. Rest doesn't mean santai. Rest namanya beristirahat. Habis itu kita bekerja lagi. Rest. Rest itu artinya orang yang udah lelah dan capek karena melakukan banyak hal. Tapi akhirnya menyerahkan semuanya ke kedaulatan Tuhan. Gue udah lakuin bagian gue nggak bisa paksain siapapun. Gue nggak bisa paksain bahkan kehendak gue sendiri. Tuhan, ini yang gue mau. Ini yang udah gue usahakan. Tapi bukan kehendak gue yang jadi, melainkan kehendak lo. Itu rest. Ya, santai dong. Itu orang nggak baca Alkitab sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar itu apa sih? Dan kalau lu baca ayat berikutnya, itu justru ayat ini kayak Arminian banget. Pas lu baca berikutnya, ternyata Calvinis banget. Karena dialah yang mengerjakan di dalam kita baik kemampuan maupun kemauan. That's just kayak ayatnya makanya berpindah gitu, tiba-tiba switch. Makanya kalau lu cuma pilih satu, lu kayak pasti bingung. Karena gimana cara jelasin yang pertamanya? Kerjakan keselamatan, soalnya keselamatan tergantung lu kan. Padahal Tuhan lebih dulu yang menyelamatkan kita. Tapi tadi respon kita, orang yang sadar bahwa dia misalnya gini, contoh. Lu mesti ulangan bahasa Inggris gitu ya. Ulangan bahasa Inggris, terus tiba-tiba lu dapat anugerah bahwa gurunya bilang, lu dapat 100. Lah, saya belum ulangan, Pak. Iya, dapat 100. Nih, kamu kerjain. Kira-kira lu ngerjainnya asal-asalan atau sebaliknya? Pasti dengan... Beberapa orang pasti berpikirnya, udah 100, santai lah. Nggak usah dikerjain juga dapat 100. Enggak, lu akan sebaliknya, justru akan mengerjakan sebisa lu, semampu lu, sebisa mungkin mendekati apa yang udah dikasih nilainya gitu. Itu namanya hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, kalau kata Yohanes Pembaptis di Matius 3. Ya, jadi nggak bisa lu bilang karena lu terlahir dalam tanda kutip Kristen, atau kalau di konteks itu lu terlahir Yahudi, lu sering dibaptis, terus lu bilang lu nggak perlu bertobat dari apa-apa. Enggak, lu mesti bertobat katanya. Kalau nggak menghasilkan buah itu, ranting itu, dahan dipotong, buang ke dalam api. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Lu nggak bisa bilang bahwa gue anak Abraham cuman gara-gara lu terlahir Yahudi itu. Gue anak Tuhan, gue udah pasti selamat karena bapak gue Kristen, gue lahir Kristen. Enggak. Lu mesti ada momen di mana lu berjumpa sama Tuhan dan menyadari ya grace itu that amazing grace, dan amazing grace itu yang akan
membawa lo kembali ke kawanannya Tuhan dan akan terlihat dari semua buahnya. Jadi buat gue istilah-istilah tadi itu sangat umum dipakai oleh teman-teman yang terjebak dalam si hyper grace itu justru. Karena udah pasti selamat, asik, gue bisa ngapain aja. 1 Petrus 2 ayat 16 bilang, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Buat gue ayat itu terlalu straightforward sih. Mestinya nggak ada orang yang masuk di jebakan hyper grace itu. That's just weird sih, menurut gue. Kalau gitu, kalau gue loncat ke kubu yang satunya nih, Bang. Mungkin kita di mulut bisa kayak gini. Enggak kok, ini gue berbuat baik pelayanan untuk Tuhan gitu. Cuman kalau kita tidak benar-benar again paham the Bible ya, mungkin nggak Bang yang si paham Arminian ini juga cenderung either capek atau terus jadi sombong gitu mungkin Bang. Ya, dua itu. Pride sama despair, dua itu. Sombongnya tuh mungkin orang mikir mungkin sombong tuh ya kayak sombong di sinetron-sinetron gitu yang kayak misalnya ini nih gue nih, tapi terkadang sombong tuh bisa nggak sadar nggak sih Bang? Sombong seringkali nggak sadar. Orang paling sombong adalah yang berpikir dia nggak sombong. Ngerti nggak maksud gue? Dan itu ngeri makanya. Ya makanya di Matius 7 itu kan istilahnya ada orang-orang yang bahkan di hari terakhir banyak orang yang berseru, bukan sedikit. Banyak orang berseru kepada Tuhan, aku sudah begini begitu demi namamu. Dan mereka memamerkan pelayanan-pelayanan hebatnya. Demi nama Tuhan loh. Berarti menurut mereka bikin tuh buat Tuhan. Tapi cuma Tuhan yang paling tahu mereka bikinnya buat siapa. Ya kan? Dan nggak dikenal gitu. Kaget kan? Pasti kan. Gila udah mungkin seumur hidup pelayanan, tapi ternyata nggak dikenal tuh gimana gitu. Karena kan bernubuat demi namamu itu kan khotbah nyampein isi hati Tuhan. Ngusir setan demi namamu. Tuhan juga. Buat banyak mujizat. Mungkin KKR kesembuhan tuh berarti yang kayak gitu-gitu tuh pendeta-pendeta yang terkenal kan di kehidupan ini, tapi bisa nggak dikenal di hari terakhir tuh gimana gitu loh. Akhirnya kalau dibaca, ternyata problemnya di ayat sebelumnya dikasih tahu. Ya karena bukan yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi buat gue gini, kesombongan itu mustahil kalau kita menyadari bahwa semuanya anugerah. Makanya kenapa gue dua-duanya, karena kalau gue terlalu Armenianistik juga, gue kan selalu berpikir ya bukan Tuhan doang, kan gue juga dong. Nah itu jadi ada alasan untuk gue boast di apa yang gue lakukan, karena ini kan bukan cuma dia doang dong, gue juga harus gini. Jadi gue ada membanggakan diri gue ketika gue memilih buat gini juga. Nah makanya gue lebih senang, gue lebih tentu Calvinistic view, karena semuanya itu pure grace, semuanya pure grace. Gue ini cuma respon dan gue benar-benar udah died in my trespasses, gue udah mati dalam dosa-dosa gue dan dia harus bangkitin gue dulu, at least dia harus hidupkan gue kembali untuk gue bisa merespon kepada cintanya. Kalau dia nggak hidupin gue dulu, gue nggak mungkin bisa respon. Nah, kayak misalnya gini, Lazarus kan mati udah 4 hari. Tuhan panggil dia. Dia ngejawab atau Tuhan hidupin dulu atau gimana? Atau dia masih hidup makanya dipanggil dia bisa dengar. Orang mati bisa dipanggil nggak? Nggak bisa. Mesti diapain dulu kalau dia mau dipanggil? Mesti dihidupin dulu. Ya dong, hidupin terus panggil. Sini loh. Buat gue sama. Kita harus dilahirkan dulu. Dilahirkan dulu baru bisa hidup buat Tuhan. Kalau enggak ya mati. Pure mati. Gitu. Makanya gue dua-duanya yang tadi gue bilang. Dan gue juga gak mau terjebak jadi cuman tadi kan. Udahlah semuanya kan. Toh juga semuanya terserah Tuhan lah. Udahlah kita gak usah gitu-gitu amat gitu. Gak bisa juga. Justru lu malah makin kayak Paulus deh. Paulus kan lu lihat dia menyadari bahwa semuanya anugerah. Gak ada yang bisa disombongin. Tapi dia bilang apa? Tapi kasih karunia yang diberikan kepadaku nggak sia-sia. Kenapa? Aku bekerja, malahan aku bekerja lebih keras dari mereka semua, dia bilang. Jadi ngerti kan? Jadi responnya itu bukan didasari karena takut nggak selamat, atau dengan kayak mau ada satu pencapaian tersendiri, gue pengen layak buat lo. Itu kan juga satu kesombongan pribadi bahwa seolah nanti di sorga gue bisa berdiri tegap karena gue emang layak masuk sini. Kayak, no, kita akan semua berlutut dan kagum kayak, aduh thank you Tuhan. By your grace nih gue ada di sini. Kalau nggak karena kasih karuniamu, wah gue nggak tahu deh gue di mana gitu kan. Tadi gue senang banget siapa yang lo bilang bahwa
bisa jatuh di pride atau di despair, karena that's what religion does sebenarnya. Bukan pure apa yang gue bilang tentang Armenian. Enggak, that's how religion works. Makanya tadi lo bilang kan apakah Armenian cenderung jatuh ke legalisme. Bisa jadi kan legalisme itu nama lain buat religiosity. Semuanya tergantung sama lo, bukan sama Tuhan. Ini kan semuanya tergantung sama lo. Dan buat gue, ya makanya gue walaupun melaksanakan semuanya seperti teman-teman itu, tapi sikap hati gue adalah gue menyadari bahwa semua ini anugerah Tuhan. Semakin gue bisa melayani Tuhan, semakin gue berhutang sama Dia. Semakin gue berhutang karena semua kemampuannya, semua kesempatannya, semua kepercayaannya, ya semua karunia-Nya ini semua dari Tuhan dan mesti dipakai buat Dia. Gitu. Jadi ketika ada satu pencapaian, gue akan balikin lagi ke Dia. Gue bilang, Tuhan thank you ya. Ya lu udah menangin satu generasi, lu menangin orang ini, lu selamatin dia, tapi lu pakai gue. Sebenarnya lu bisa, nggak usah pakai gue, lu bisa selamatin sendiri. Tapi thank you ya, gue diajakin. Ya kita bisa berbagi sukacita. Gue selalu ngeliatnya kayak gitu. Tadi statement Bang Kristo banyak banget nih yang menarik. Ini agak keluar sedikit ya, Santai, Bang. man. Gue tadi kalau aku sendiri sih agree, Bang. Kayak iman tuh Tuhan yang kasih. Aku agree. Nah, masalahnya banyak banget kayak orang come to me atau apa kayak gitu-gitu tuh yang kayak berpikir, tapi terus gimana gue dapetin iman atau misalnya gini deh, gue tuh juga pengen loh, misalnya ke gereja nangis gitu, tapi gue tuh kok kayak ngejar tapi kok kayak ibaratnya nggak dapet gitu. Ini correct me if I'm wrong ya Bang, tapi ya Bang. Nah kalau gue sih selalu jawab gini, loh kita punya conversation kayak gini hari ini, itu tuh it's not an coincidence gitu, itu bukan kebetulan gitu loh. Jadi itu udah sesuatu yang Roh Kudus kerjain di hati lo untuk ngobrol sama gue kayak gini. Ya, exactly. Jadi maksudnya any comment, tapi you know what I'm saying kan Bang? I know. Banyak orang bilang itu, gue juga pengen bro, kan lu bilang lu mesti punya hati yang baru, gue juga pengen, gue udah minta sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih gue hati yang baru. Gue bilang, kalau lu gak dikasih hati yang baru, ngapain kita ngobrol kayak gini? You don't give a peep about him, right? Kalau hati lu masih yang lama. Cuman lu datang ke gue karena you know, ini gak bener nih kalau gue gini terus. Itu udah karya Roh Kudus itu dalam hati lu, gue bilang. Misalnya gini, ada orang yang belum terlalu paham lah tentang pemilihan. Akhirnya dia percaya Yesus, by the grace of God. Terus abis dia percaya Yesus, udah sungguh-sungguh udah mulai menjelang dia dibaptis, dia udah tergabung di satu gereja, tiba-tiba dia dengar khotbah itu, keselamatan bisa hilang. Ya kan? Dan tiba-tiba dia langsung panik kan, nangis-nangis. Terus nelfon gue bilang, gue binasa bro. Dia bilang, kenapa lo? Enggak mungkin lo binasa. Gue udah janji sama Tuhan gini-gini, tapi gue jatuh dalam dosa lagi. Dan kata pendeta itu kalau gue udah janji, istilah udah ikut Tuhan tapi bikin dosa lagi, nggak ada lagi tuh darah yang bisa untuk menebus gue. Dia bilang itu gue binasa. Dan gue bilang enggak, lu nggak binasa. Tahu dari mana lu? Dia bayangin dia tuh preman dulunya, tukang pukul, tukang biasa bunuh orang. Ya dan dia sampai nangis takut kehilangan keselamatannya. Karena dia habis bikin dosa lagi. Terus gue tanya, kan emang dosa lu ngapain? Ya gue bisa nampol orang di jalan. Yang gue bilang, orang mestinya bersyukur. Dia nggak ketemu lu minggu lalu. Kalau dia ketemu lu minggu lalu, bisa mati tuh orang. Buat gue, lu biasa bunuh orang, terus lu cuma nonjok orang, itu udah progres. Ngerti nggak, gue? Dan itu patut dirayakan, karena surga merayakannya. Lu mungkin karena takut. Tapi yang gue suka adalah apa? Dia takut kehilangan keselamatan itu. Sampai nangis-nangis, bayangin lu preman nangis gitu kan langka kan. Kalau bukan Roh Kudus, siapa yang bikin dia nangis sampai kayak gitu, sampai takut kehilangan. Gue bilang, air mata lu justru menunjukkan bahwa lu tuh justru nggak kehilangan keselamatan lu. Justru lu memilikinya. Karena sense of belonging-nya itu. Ngerti gak? Air matanya menunjukkan bahwa for you, salvation, ini sangat berharga dan lu nggak pengen kehilangan itu. Lu sangat takut kehilangan itu. Dan buat gue itu yang bikin gue yakin justru air mata lu tuh menunjukkan bahwa lu tuh pilihan. Karena kalau lu bukan dipilih Tuhan, lu malah you won't give about it. Gue gak akan peduli kayak, hilang keselamatan, bodoh amat. Gitu. Ya Yesus mati buat gue, terus kenapa? Kayak gitu-gitu, ngerti gak? Gak mungkin sampai kayak nangis, sampai kayak takut, sampai justru lu kalau gue bilang ya, yang sehat itu di hati lu harus takut kehilangan keselamatan. Karena itu menunjukkan sense of belonging justru.
Makanya gue suka bingung kalau orang apa yang nggak takut kehilangan keselamatan tuh antara pride yang lu miliki atau lu nggak punya sense of belonging. Apalagi yang hidupnya asal-asalan ya. Kayak, udah pasti selamat, tenang aja lah. Terus mabok, ngapain lagi gila-gilaan. Gue bilang, ya kayak gini selamat. Enggak lah. Ya. Nggak ada buah rohnya sama sekali. Keluarannya mana gitu loh. Perubahan dia punya conversionnya mana, pertobatannya mana gitu loh. Jadi akhirnya gue ngeliat orang ini yang tadinya bunuh orang gampang banget, mukul orang aja takut bro. Dan buat gue itu udah progres, dan gue berharap ke depannya lagi dia udah gak mukul orang, dia marah aja, telepon gue, gila gue marah barusan, Tuhan kecewa gak ya gue marah lagi. Gue berharap, gue nungguin semua progresnya itu. Yes. Menarik. Karena itu pun gue alami pada akhirnya. Menarik. Itu pun gue alami. Pada akhirnya bukan gak bisa bikin dosa lagi, tapi that kecenderungan untuk berdosa itu no longer strong. Karena dagingnya udah nggak dikasih makan lagi, rohnya terus yang dibangkitkan sama Tuhan, terus kita kasih makan terus pakai firman Tuhan. Nah buat gue itu sesuatu yang gradual, sesuatu yang progresif, makanya disebutnya kan progressive sanctification. Justru yang tadi lu bilang, gue suka banget sih yang lu bilang ketika kalau emang lu nggak peduli, kita nggak mungkin punya perbincangan ini. Exactly. Lu datang karena ada sesuatu yang Tuhan kerjain, namanya diinsafkan oleh Roh Kudus. Justru Roh Kudus yang bikin lo ngerasa kayak ini nggak bener nih kalau kayak gini terus. Tapi ya nggak semua orang lo punya perasaan itu. Ada orang yang bahkan pelayanan tapi bikin dosa nyantai-nyantai aja tuh. Lu justru yang lagi dikerjain sesuatu, makanya lu nggak betah gitu. Tunggu si kapan si Rafaelo nih, kayaknya gue nggak bener nih kalau gini terus. Itu udah karya Roh Kudus pasti. Kalau nggak mungkin dari lu nya lah, gila. Nggak mungkin dari lu nya. Kasarnya kan berarti dulu, kalau misalnya dulu lu berbuat dosa tuh kayak apa lah, temen gue juga berbuat dosa, ada temennya nyantai gitu. Lu berbuat dosa kayak wah nih gue nggak, sekali lagi kenal Tuhan bukan berarti abis itu lu lurus aman nyaman tentram terus nggak lagi digodain setan. Justru makin digodain sama setan. Makin digodain, dan tapi perbedaannya ya pas lu berbuat dosa lu tahu ada rasa sedih dan penyesalan bahwa ya Tuhan tuh udah mati. Dan nggak segampang itu lagi. Pada akhirnya gitu, kalau dulu gue susah berbuat baik, kalau sekarang gue susah berbuat dosa, men. Amin. It's hard. Bener loh, maksudnya, misalnya gini, dulu gue benci orang gampang. Ngampunin orang susah. Kalau sekarang susah. Karena Roh Kudus nggak biarin gue betah untuk benci orang. Gue udah tahu agape, unconditional love. Agape yang kita terima bikin kita berhenti EGP. EGP tuh emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Jadi, it's hard justru to hate. Ya, belakangan ini makin mengenal kasihnya, makin dipesona sama cintanya, semakin diubahkan by his amazing love, kita makin sulit untuk membenci. Ya, marah juga nggak bisa lama, bro. Nggak sejahtera nih hati kalau marah-marah gitu. Kalau dulu marahnya susah berhentinya malah. Kalau sekarang susah marahnya, jadi kayak ada switch yang, dan gue yakin nggak overnight. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kerasukan Roh Kudus. Kayak, enggak. Itu sesuatu yang lu dipimpin, memberi diri dipimpin. Ada kerelaan dari pihak lu juga. Makanya tadi yang gue bilang, gue juga both. Bukan Calvinistic dong, itu juga Armenian. Tapi berarti saying that, ini kalau misalnya ada yang dengerin nih, dan sudah ada sampai di level itu, ya berarti lu juga harus sadar bahwa itu bukan pekerjaan tangan lu, tapi itu Tuhan yang bekerja melalui kamu gitu ya Bang ya? Of course. Paulus bilang bagus di Roma 7 ya. Paulus bilang dalam diri gue sebagai manusia nggak ada yang baik. Jadi gue pernah bikin kaos, tapi kayak gue mau remake dulu waktu masih era itu masih nyoba lah. Gue tulis beautiful in me is you. Yang bagus dalam diri gue itu lu. Nah dalam diri gue sebenarnya sebagai manusia nggak ada yang bagus. Cuma bersyukur lu mau tinggal di hati gue. Gitu. Ya. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Ya. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembah. Pada akhirnya udah datang sujud di hadapanmu artinya apa? Kita nggak bisa boast in anything and anyone kecuali Dia. Gue selalu bilang gini, sesuatu yang diberikan, yang bisa dibanggakan atau yang bisa disombongin, cuman Sang Pemberi. Yes. Itu yang maksudnya. Gue denger
kata-kata bos itu kan gue pertama kali dari lagu-lagu Hillsong kan bang. Iya. Bos kan negatif kayaknya ya. Terus gue tuh sampai kayak gimana nih maksudnya, tapi ya along the way akhirnya ngerti juga. Mantap. Thank you bang. Ini kita. Hi, you're listening to 104 Melbourne FM. This is the first part. You can always check out the second part in the next episode. Thank you for listening. Bye-bye.